Hai guys, ketemu lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan dua bab yang terbaru lagi, yaitu bab 4248 dan bab 4249. Oke, kita langsung aja. Bab 4248. Pada saat ini Chen Zhaozong datang dengan dua hidangan. Satu adalah angsa panggang khas Kanton dan yang lain adalah piring air garam khas. Dia meletakkan piring di depan Ye Chen dan Gu Qiugi dan berkata kepada mereka dengan suara rendah, "Tuan Muda Ye, Nona Gu, ada pelanggan tetap di toko dan detektif di Tionghoa, Li Yalin, yang juga ada di sini. Kamu dua masih untuk saat ini, jangan turun." Ye Chen buru-buru bertanya dengan Paman Zhong, "Apakah Li Yalin tidak mengenalimu?" "Tidak," Chen Zhaozong berkata, "gayaku hari ini terlalu berbeda dari biasanya. Selain itu, hari itu hanya 1 lawan 1, mungkin sulit baginya untuk memikirkanku. Dan aku sengaja mencobanya saja sekarang dan dia benar tidak mengenaliku. Seharusnya tidak apa-apa." "Itu bagus." Ye Chen menghela napas lega dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Paman Zhong, apakah Anda kenal pria parubaya yang datang bersama Li Yalin?" Chen Zhaozong berkata, "Saya sudah lama mengenalnya. Dia selalu menjadi pelanggan tetap toko, tetapi saya benar-benar tidak tahu identitasnya dengan baik. Dia tidak pernah mengatakannya dan saya tidak pernah bertanya kepadanya." Setelah berbicara, dia menambahkan, "Tapi saya kira identitasnya pasti sangat menonjol dan dia harus menjadi orang dengan banyak latar belakang." Segera setelah itu, Chen Zhaozong bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye, apakah Anda kenal orang itu?" Ye Chen ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi memutuskan untuk tidak memberitahu Chen Zhaozong untuk saat ini. Lagi pula, pamannya ada di bawah. Jika Chen Zhaozong terlalu terkejut setelah mendengarnya, dia mungkin mengungkapkan sesuatu. Jadi dia tersenyum dan berkata kepada Chen Zhaozong, "Saya juga tidak mengenalnya, jadi saya hanya bertanya dengan santai. Paman Zhong, pergi dan lakukan pekerjaan Anda dulu. Jangan khawatir tentang kami. Biarkan orang itu membawakan kami makanan sementara waktu." Chen Zhaozong melambaikan tangannya. "Bagaimana mungkin? Saya akan membawakan hidangan lainnya untuk Anda setelah beberapa saat. Anda bisa memakannya dulu." Pada saat ini, An Chongqiu dan Li Yalin juga meminum. Untuk mencegah Li Yalin mengingat dirinya sendiri, Chen Zhaozong meminta stafnya untuk menyajikan mereka beberapa makanan ringan terlebih dahulu. Li Yalin tidak dalam keadaan dan dia tidak menemukan petunjuk apapun. Setelah keduanya bertukar cangkir, An Chongqiu meletakkan sumpitnya dan bertanya kepada Li Yalin, "Bagaimana kasusmu? Apakah ada kemajuan?" Li Yalin menggelengkan kepalanya, lalu melihat ke lingkungan sekitar, dan kemudian menatap Chen Zhaozong dan staf restoran yang sibuk di dalam. Setelah memastikan bahwa mereka berdua tidak dapat mendengarnya, dia berkata dengan kesal, "Untuk memberitahumu sebenarnya, Fei benar-benar tidak sebagus generasi ketika saya pergi ke rumah Fei. Saya sudah memilih kata-kata dengan sangat jelas dan saya masih bisa ditendang oleh mereka. Saya benar-benar tidak punya apa-apa untuk mengatakan." Seorang Chongqiu menghela napas. Ini mungkin yang sering dikatakan tentang menjadi penggemar otoritas. Li Yalin menghela napas. "Hei, saya awalnya berpikir bahwa keluarga Fei akan dapat bekerja sama dengan kami setelah mereka menyadari krisis. Tetapi ternyata saya bertanya pada diri sendiri untuk bersenang-senang. Saya pikir sudah 48 jam sejak pernyataan penculik. Ada kemungkinan besar kasus ini tidak akan terpecahkan." Seorang Chongqiu berkata, "Memang benar bahwa orang mungkin tidak kembali, tapi saya pikir kasus ini masih dapat diselesaikan. Meskipun kita tidak dapat diselesaikan dalam 3 atau 5 hari, setelah 3 hingga 5 bulan, 3 tahun hingga 5 tahun, akan ada selalu menjadi saat ketika kebenaran akan terungkap."
Lialin berkata dengan senyum masam, "Saya akan segera pensiun. Jika kasus ini benar-benar membutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun untuk mengetahuinya, maka orang yang menemukan kasus ini bukanlah saya. Ketika saatnya tiba, saya akan pensiun dengan cara seperti itu. Kasus tanpa kepala yang belum terpecahkan, reportasi bahwa dia telah bekerja keras selama setengah hidupnya hilang." Seorang congki berkata sambil tersenyum, "Saya pikir Anda, Lialin, pada dasarnya berpikir terbuka dan tidak peduli dengan apa yang disebut nama palsu ini." Lialin merentangkan tangannya dan menertawakan dirinya sendiri. "Lihat, aku sudah ada hampir sepanjang hidupku. Apalagi yang tersisa selain nama palsu ini? Jika aku bahkan tidak memiliki nama palsu ini, maka hanya federal pemerintah akan memberi saya itu pensiunan kecil." Oke, kita lanjut lagi ke bab 4249. Seorang congki berkata dengan sungguh-sungguh, "Litua, otomatislah, bukankah hanya karena Anda mengalami sedikit kemunduran di bidang terkuat Anda? Biarkan saya memberitahu Anda, itu tidak masalah." Setelah itu, dia mengarahkan tangannya ke dirinya sendiri dan berkata, "Lihat aku telah diperlakukan sebagai tamu kehormatan kemanapun aku pergi selama bertahun-tahun. Bahkan, jika pria berusia 90 tahun di seberangku akan mengambil inisiatif untuk berdiri dan bersikeras mengambil yang terbaik, kursi diberikan kepada saya. Tetapi saya pergi ke pelelangan beberapa waktu lalu dan diusir di depan begitu banyak orang. Saat itu saya tidak sadar untuk menggali celah di tanah dan masuk. Tetapi Anda tahu, saya tidak ingin membukanya sekarang. Orang ini tidak peduli seberapa baiknya kamu, tidak mungkin bagi semua orang untuk memberimu wajah. Bahkan jika kamu seorang detektif, tidak peduli seberapa bagus keterampilan profesionalmu, kamu tidak dapat menyelesaikan semua kasus. Kamu harus belajar menerima kegagalan dan mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Setelah jangka waktu ini, kamu dapat melihatnya lagi. Tetapi bahkan jika seorang kentut di depanmu, tidak peduli seberapa bau kentutnya, itu akan terjadi, akan tersebar cepat atau lambat. Tetapi jika Anda berpegangan pada masalah ini ketika Anda berusia 70 atau 80-an, Anda masih memikirkan kentut itu dan merasa bahwa Anda tidak menemukan kentut saat itu, dan Anda merasa tidak nyaman dan tidak bisa mengatasi rintangan ini, maka kamu pasti tidak akan bahagia seumur hidupmu. Bangunlah, apakah menurutmu ini benar?" Lialin tersenyum tak berdaya. "Dalam hal membujuk orang, kamu benar-benar hebat." Setelah itu, dia mengambil segelas anggur dan berkata kepada An Chong Kyu, Ayo minum dan habiskan gelas ini." Seorang Chong Kyu melambaikan tangannya. "Jangan minum terlalu banyak. Anda harus menghemat energi dan menunggu pertunjukan besar. Setelah pertunjukan besar itu dipentaskan, tekanan Anda mungkin akan jauh lebih mudah." Lialin tampak tercengang dan bertanya kepadanya, "Maksudmu eksekusi publik?" Tidak lama setelah Fei Haoyang diculik, An Chong Kyu dan Lialin berspekulasi tentang motif di balik insiden ini. Percaya bahwa seorang pasti berencana untuk mengeksekusi keluarga Fei di depan umum. Tapi sekarang, penculikan dan penyalahgunaan Fei Haoyang telah bergejolak di internet, menarik perhatian ratusan juta, dan popularitas insiden ini telah mencapai puncaknya. Apalagi jeda waktu 48 jam yang diberikan oleh para penculik semakin dekat. Jika mereka berdua menebak dengan benar, maka pembalikan besar dari masalah ini mungkin akan segera terjadi. Seorang Chong Kyu tertawa saat ini. Jika Fei Haoyang ini benar-benar melakukan banyak kejahatan dan terungkap, maka tidak ada yang akan menyalahkanmu karena tidak bisa menyelamatkannya. Bagaimana menurutmu? Lialin menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. "Meskipun saya tidak mau mengakuinya, apa yang Anda katakan benar." An Chong Kyu mengangguk dan tersenyum dan berkata, "Jadi, Anda bisa menunggu dan menonton dengan tenang. Pertunjukan yang bagus akan segera dipentaskan." Dengan mengatakan itu, An Chong Kyu berkata lagi,
Lihat mengapa saya memutuskan untuk kembali besok pagi. Daripada pergi malam ini, saya hanya ingin menyelesaikan pertunjukan di New York sebelum pagi. Pada saat ini, meskipun Ye Chen di lantai atas sedang makan dengan tenang, semua percakapan An Chong Kyu dan Lianin memasuki telinganya sekaligus. Ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa tidak terkejut. Dia tidak berpikir bahwa paman dan inspektur ini telah menganalisis semua motif mereka yang sebenarnya dan bahkan secara akurat memprediksi rencana mereka selanjutnya. Tidak terduga. Pada saat ini, ponsel An Chong Kyu tiba-tiba berdering. Dia melihat nama di telepon dan berkata sambil tersenyum, "Hei, Yoyo." Di telepon, suara bersemangat seorang wanita datang, dan dia berkata dengan suara menangis, "Saudaraku, cepat kembali, ayah sekarat." Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.